Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang cerah ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu hadis. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini masih dalam Kitab Thaharah, Kitab Thaharah, bersuci. At-taharatu fil lughah at-tanazzuhu 'anil adnas wal aqdar. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pekan kemarin, pengertian thaharah secara bahasa itu membersihkan diri dari kotoran al-adnas wal aqdari, dan juga membersihkan diri dari hal-hal yang dianggap najis. Adapun secara istilah, thaharah raf'u ma yamna'u sholata. Adapun secara istilah itu menghilangkan sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Min hadasin aw najasatin, baik itu hadas maupun najis. Bil ma'i awit turab, cara menghilangkan hadas dan najis itu menggunakan air. Apabila tidak mendapati air, maka bit turab, menggunakan debu. Adapun hadis di dalam kitab Thaharah, lanjutan pekan kemarin, yaitu hadis ketiga, an Abdullah bin Umar bin al-As, dari Abdullah ibn Umar ibn al-As, wa Abi Hurairah, dan Abi Hurairah, wa Aisyah radhiyallahu anhu, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, qalu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, rawahul Bukhari wa Muslim. Wailun, celakalah,
lil aqabi bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu. Minan nar, tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu itu tempatnya di neraka. Hadal hadis dalilun ala wujubi ghusli rijlain. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bukti nyata wajibnya menggosok atau membasuh kedua kaki, wa ta'mimil a'dha'il wudu, dan menyempurnakan air wudu pada seluruh anggota-anggota wudu, bil ghusli, dengan cara mencuci, membasuhnya. Dalam kalimat hadis ini, pertama kalimatnya itu diawali dengan wailun, celakalah. Ini menunjukkan ancaman kepada orang-orang yang melakukan wudhu. Yang biasanya main-main atau yang penting wudhu itu sebagai ancaman. Dan juga hadis ini menunjukkan sebuah peringatan. Karena dalam melakukan wudhu itu harus berhati-hati. Contohnya, ketika mau wudhu itu harus diperhatikan anggota badannya. Ada yang menghalangi sampainya air kepada pori-pori kulit, tidak. Contohnya terkena tipek atau cat, itu kan bisa menghalangi air wudhu sampai pori-pori kulitnya. Itu menjadikan tidak sahnya sholat. Atau ketika membasuh itu tidak merata, ada yang terlewatkan, tentunya wudhunya tidak sah. Ada juga ketika wudhu itu yang penting basah, gak digosok, gak mencucinya, cuma di air keran dihidupin, umpama tangannya yang penting basah, dibasahin doang tanpa dicuci atau digosok, tentunya itu wudhunya tidak sah. Adapun di hadis ini nomor 3 disebutin secara rinci lil aqabi, bagi tumit-tumit yang tidak terkena. Ini menunjukkan kebanyakan orang wudhu itu yang sering terlewatkan tumit kakinya. Dan bagi orang-orang yang tidak sempurna wudhunya karena tidak sengaja, kadang orang itu ketika wudhu disambi ngobrol atau bercanda, dia merasa itu tidak sengaja. Secara tidak langsung, kondisi seperti ini sama saja dia melakukan kesalahan, walaupun niatnya tidak sengaja. Karena dalam wudhu itu tidak boleh bercanda, nggak boleh disambi ngobrol.
takutnya ada yang terlewatkan. Makanya dalam hadis wailun, pertama kali kalimatnya itu celakalah. Bagi orang-orang yang wudhu itu tidak menyempurnakan anggota wudhunya, dan ancamannya itu gak main-main, annar, neraka. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, babul ghusli rijlain, bab tentang mencuci kedua kaki, wala yamsahu alal qadamaini, dan tidak mengusap kedua kakinya. Wasaqa hadis Abdullah bin Amr, kemudian Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr. Qala, berkata, takhallafa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safarnaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal dari rombongan para sahabat dalam sebuah perjalanan, safarnaha, fa'adrakana wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu natawadda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertinggal dari rombongan para sahabat yang melakukan safar tadi, Nabi ini menyusul para sahabat. Ketika sudah tersusul itu, keadaan para sahabat dalam keadaan berwudu. Fajama'na namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautihi. Dan para sahabat ketika bertemu dengan Nabi itu dalam keadaan berwudu, dan Nabi melihatnya. Ketika mengusap kedua kakinya, fanada bi'a'la sautihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berseru dengan suara yang sangat keras. Ini menunjukkan keseriusan Nabi. Wailul li'aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Minan nar, karena tumit-tumit yang tidak terkena air wudu itu tempatnya di neraka. Marrataini aw salasan. Nabi ini sampai mengulangnya 2 kali atau 3 kali. Ini menunjukkan keseriusan bagi seorang muslim untuk berhati-hati, karena merupakan peringatan yang keras. Jangan sampai duduk di sambil ngobrol, bercanda. Tentunya itu perbuatan yang disengaja, walaupun niatnya tidak sengaja, karena dikhawatirkan ada anggota wudhu yang terlewatkan dari air wudhu. Wa fihi dalilun ala raf'is sauti bil inkar. Hadis ini juga menjadi sebuah bukti bolehnya mengeraskan suara saat mengingkari kesalahan dalam syariat. Wa tikraril mas'alati litufhima, dan mengulangi sesuatu
agar lebih jelas, agar lebih paham. Jadi ketika menyampaikan suatu ilmu atau mengajari seseorang itu boleh diulang-ulang. Tujuannya untuk litufhima, biar lebih paham, biar lebih mendalami lagi. Wa ta'limil jahil, dengan diulang-ulangnya suatu nasihat itu juga bisa memberikan pengajaran pada orang-orang yang tidak mengetahui sebelumnya. Makanya Nabi ketika bertemu dengan para sahabat mengulangi wailun li'aqabi minan nar sampai 2 kali atau 3 kali. Itu biar semuanya para sahabat memahami itu. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu. Hadis selanjutnya, hadis yang keempat, masih dalam kitab Taharah, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tawaddu'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyastanthir. Idza tawaddu'a ahadukum, jika salah seorang dari kalian melakukan wudhu, itu sangat dianjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidungnya, fi anfihi ma'an summa liyansir. Setelah itu mengeluarkan air dari hidungnya, memasukkan, habis itu mengeluarkan. Gunanya ini untuk menjaga kesehatan juga. Jika wudhu itu memasukkan air ke dalam hidungnya lalu mengeluarkan. Di samping itu juga membawa manfaat besar-besar terhadap pernapasan, kesehatan. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang bersuci dengan batu, istajmara itu bersuci dengan batu atau yang semisalnya, falyutir, maka harus dengan bilangan ganjil. Al-istijmar, dalam hadis ini disebutkan istijmar. Yang dimaksud istijmar itu bersuci menggunakan batu atau benda yang lainnya untuk membersihkan kotoran, baik itu setelah buang air kecil maupun air besar. Dan kita melakukan perjalanan jauh atau camping ke gunung sehingga tidak menemukan air kadang. Ketika buang air kecil atau air besar tidak mendapati air, itu boleh bersuci menggunakan selain air. Boleh menggunakan batu atau daun. Dan ketika beristijmar itu harus menggunakan jumlah yang ganjil. Seseorang ingin bersuci tapi menggunakan batu, itu harus menggunakan jumlah yang ganjil. Batunya harus berjumlah 3, itu paling dikit. Atau lebih dari itu, 5,
7 harus menggunakan bilangan ganjil. Di dalam hadis yang lainnya yang berkaitan dengan istijmar, Wan Sulaiman, dari Sulaiman, semoga Allah meridainya, qala, berkata, laqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah li ghaitin wa baulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kepada para sahabatnya ketika buang air kecil maupun air besar menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi ketika buang air kecil itu tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakanginya, itu tidak boleh. Baik itu air besar, buang air besar atau buang air kecil. Au nastanjiya bil yamin, dan juga tidak diperbolehkan membersihkannya menggunakan tangan kanan. Ketika buang air kecil maupun air besar itu tidak boleh membersihkan najisnya menggunakan tangan kanan. Au nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjarin, ketika bersuci dengan cara beristijmar, bersuci menggunakan selain air, itu tidak boleh menggunakan jumlah aqal lebih sedikit dari 3. Kalau menggunakan batu harus berjumlah 3 atau 5 atau 7 atau 9 dengan bilangan ganjil. Au nastanjiya bi raji'in au bi admin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang bersuci menggunakan selain air, itu menggunakan bi raji'in, kotoran. Kotoran hewan itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Au bi admin, atau tulang. Tulang dan kotoran hewan itu tidak boleh digunakan untuk beristijmar. Lanjutan hadis yang keempat dalam Umdatul Ahkam, wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fi ina'in thalathan. Apabila salah seorang dari kita bangun dari tidur, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fi ina'in thalathan. Sangat disyariatkan untuk mencuci kedua tangannya sebelum dimasukkan ke dalam bejana atau bak kolah. Ketika mau ambil air, menciduknya dengan tangan itu tidak diperbolehkan. Ketika setelah bangun tidur harus dicuci sebanyak 3 kali. Dikarenakan apa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena kita semuanya tidak mengetahui ketika tidur itu tangan kita bermalam di mana. Karena orang tidur itu dalam keadaan tidak sadar. Makanya dalam syariat Islam ketika bangun tidur itu sangat dianjurkan, sangat disyariatkan untuk mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Bak kamar mandi mau ambil air menggunakan tangan. Ketika setelah bangun tidur itu tidak diperbolehkan, harus mencucinya terlebih dahulu. Ambil pakai gayung, dicuci 3 kali.
baru diperbolehkan. Hadis nomor 4 ini dijelaskan oleh Al-Hafidh. Qala Al-Hafidh wa fihi al-ahdu bil wathiqah wal amalu bil ihtiyati fil ibadah. Dalam hadis nomor 4 ini terdapat pelajaran pada kita semuanya untuk berhati-hati dalam melakukan ibadah. Wal amalu bil ihtiyati fil ibadah wal kinayatu amma yatahayya minhu idha hasala ibhamu biha. Dalam melakukan ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Dalam menggunakan ungkapan doa ketika melakukan ibadah itu harus menyampaikan, harus mengucapkan dengan hal-hal yang sopan, yang mudah untuk dipahami. Wal istihbabul ghasli najasati thalathatin. Dalam hadis ini juga menjelaskan tentang dianjurkannya mencuci najis dengan cara beristijmar itu dengan 3 kali thalathatin. Lianna umirna bitathdhithi addu tawahhumiha fa'inda tayaqquniha al-ula. Karena jika itu najisnya pasti, maka mencuci 3 kali itu lebih dianjurkan. Hadis selanjutnya yang berkaitan dengan kitab Thaharah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya larangan buang air kecil fi ma'id da'im, di air yang menggenang. Summa yaghtasilu fihi, lalu menggunakan air itu. Summa yaghtasilu fihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa li Muslimin la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Dalam lafaz Muslim, la yaghtasil, janganlah mandi, fi ma'id da'im, di air yang menggenang, wa huwa junubun, ketika dalam keadaan junub. Itu juga tidak diperbolehkan mandi di air yang menggenang. Maksudnya masuk ke dalam, kalau kamar mandi, ke dalam baknya itu tidak diperbolehkan.
fihi dalilun ala nahyi al-bauli fil ma'ir raqib. Hadis nomor 6 ini menunjukkan larangan buang air kecil di air ar-raqib yang mengenang atau ad-daim, air yang mengenang. Li'annahu yunajjisu in kana qalilan, jika airnya itu sedikit maka najisnya itu akan mempengaruhi kualitas airnya itu. Kalau sedikit bisa menjadikan airnya itu menjadi najis, sifat dan zatnya itu berubah. Wa yuqaddiruhu in kana katsiran, jika airnya banyak itu bisa mengotorinya. Sifat airnya itu bisa berubah walaupun zat airnya tidak berubah. Kadang orang kalau ke kolam renang itu buang air kecil di kolamnya, sering. Nah, itu bisa mengakibatkan sifat airnya itu berubah walaupun airnya berjumlah banyak, apalagi airnya itu tidak mengalir, sifatnya berubah walaupun zatnya itu tidak berubah. Ini juga menunjukkan larangan karena bisa merubah sifat airnya, walaupun itu masih bisa digunakan airnya, masih dalam hitungan suci, karena yang berubah itu sifatnya bukan zatnya. Tapi lebih baik untuk ditinggalkan. Hadis selanjutnya, hadis nomor 6. Ini tidak ada PPT-nya karena tadi ada kesalahan. Mungkin kalau yang bawa HP bisa dibuka. Sudah saya share juga biar nyambung. Hadis nomor 6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saribal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'an. Idza saribal qalbu, jika ada seekor anjing minum dari suatu bejana atau wadah salah seorang dari kalian, falyaghsil sab'an, maka cucilah wadah itu atau bejana itu sebanyak 7 kali. Wali muslimin, dan dari Muslim, awwalahunna bitturab, cucian yang pertama itu harus menggunakan tanah, bitturab. Walau fi hadis Abdullah ibn Mughaffal, dari hadis Abdullah ibn Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walaghal qalbu fil ina'i faghsilhu sab'an. Apabila ada seekor anjing itu walagha, menjilat suatu wadah atau bejana, faghsilhu sab'an, maka cucilah sebanyak 7 kali. Ini tidak minum, menjilat, karena terkena najis.
wa afiruhu tsaminati bit turab. Dan sebelum dicuci 7 kali ini, pertama kali harus menggunakan tanah. Dan juga bisa dibalik, dicuci 7 kali terlebih dahulu, baru yang terakhir, yang ke-8 kalinya itu dicuci menggunakan tanah. Rawahu Muslim. Hadal hadis yadullu ala wujubil ghuslil ina min wuluhil qalbi sab'an wa tartibihi. Hadis ini menunjukkan bahwa mencuci wadah atau bejana yang dijilat atau wadahnya itu digunakan untuk minum seekor anjing atau untuk makan seekor anjing, itu wajib untuk dicuci. Dan dalam mencuci wadah itu ada 2 cara, sebagaimana yang dalam hadis tadi. Cara yang pertama, mencucinya pertama kali menggunakan tanah, baru dicuci 7 kali menggunakan air. Cara yang kedua, itu dicuci terlebih dahulu, dicuci menggunakan air 7 kali, yang terakhir baru menggunakan tanah. Wa fihil jam'u bainal mutahhirina. Ini menunjukkan penggabungan taharah, bersuci menggunakan 2, al-ma' wa turab, menggunakan air dan tanah. Hadis selanjutnya dalam kitab Thaharah, ini yang terakhir karena waktunya sudah mau habis. An Humran Maula Utsman ibnu Affan, dari Humran Maula Utsman ibnu Affan, annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in. Sesungguhnya ra'a Utsman, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Utsman. Minta dibawakan air wudhu kepada Humran Maula Utsman bin Affan. Ini tentang tata cara wudhu. Fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma 3 marratin. Lalu Humran ini menuangkan ke tangannya Utsman air, faghasalahuma 3 marrat, mencuci telapak tangannya itu sebanyak 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Ketika setelah menuangkan tadi, adkhala, memulai tangan kanannya, fil wudu, untuk berwudu. Summa tamadmada wastansaqa wastanthara. Pertama kali yang dilakukan itu berkumur-kumur. Ketika melakukan kumur-kumur, juga secara bersamaan menghirup air itu ke dalam hidung. Wastanthara, lalu mengeluarkan air. Ketika sudah dihirup, dikeluarkan bersamaan dengan membuang air yang digunakan kumur-kumur secara bersamaan. Summa ghasala wajhahu 3. Setelah selesai, mengusap wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ila mirfaqaini 3. Ketika melakukan pengusapan tangan itu harus sampai sikutnya. Al mirfaqaini 3, sebanyak 3 kali.
Kalau lebih amannya itu di atas sikut rosnya itu. Memang batasnya sampai siku, ya, sikunya itu. Tapi lebih amannya harus di atasnya, karena dikhawatirkannya itu terlewatkan. Sebagaimana yang dalam hadis tadi, wailun, celaka, bisa celaka. Jadi di atasnya itu. Summa masaha bi ra'sihi. Ketika mengusap kepala itu min muqaddami ra'si ila qafahu, harus dimulai dari ujung rambut depan sampai ujung rambut belakang. Begitu pula perempuan harus seperti itu juga. Makanya tempat wudhu perempuan itu harus tertutup, karena mengusapnya itu harus dari ujung rambut depan sampai ujung rambut belakang dikembalikan. Summa ghasala kilta rijlaihi thalathan. Ketika mengusap kaki itu sebanyak 3 kali. Harus sampai mana? Kedua mata kaki. Jadi sebelumnya tadi harus diperingati, harus berhati-hati dengan tumit. Kebanyakan itu melewatkannya. Yang penting basah. Summa qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadha. Lalu Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ketika selesai wudhunya tadi, Utsman mengucapkan sebuah perkataan, ra'aitun nabiyya, saya itu melihat Nabi wudhu seperti wudhuku ini. Jadi ini tata cara ini merupakan tata cara wudhunya Nabi. Kadang ada orang wudhu itu ketika mengusap kakinya itu sampai lututnya, itu salah, karena batasnya itu di kedua mata kaki di atasnya, bukan di lututnya. Atau ketika wudhu cuma yang dibasahin ketika mengusap atau membasuh kepala itu, rambut kepala cuma di ujungnya doang, ujung rambut. Yang penting basah depannya. Itu tidak sah. Harus dari qafa, min muqaddami ra'si ila qafa, dari ujung rambut depan sampai ujung belakang. Bagi perempuan juga begitu. Makanya tempat wudhunya itu harus tertutup. Jika tidak memungkinkan, itu tidak mengapa mengusapnya di luar jilbab, karena itu termasuk aurat perempuan. Qala an-Nawawi, hadzal haditsu aslun adimun fi sifatil wudu. Hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia tentang tata cara wudhu. Karena tata cara wudhu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tata cara wudhu itu bisa kita ketahui dari hadis-hadis Nabi. Makanya hadzal hadisu aslun adim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia karena menjelaskan tentang tata cara wudhu. Waqad ajma'al muslimuna ala anna al-wajiba fil ghusl al-a'dha' marratin. Dan para kaum muslimin telah bersepakat atas wajibnya membasuh atau mencuci anggota-anggota wudhu itu sebanyak 1 kali. Kesepakatan di sini mencuci atau membasuh, bukan yang penting basah. Ada orang wudhu itu yang penting basah, enggak dicuci. Wa ala anna thalatha sunnatun. Adapun mencuci atau membasuhnya itu
disunahkan sebanyak 3 kali. Dan di sini juga menunjukkan sebuah bukti atau dalil annal ghusla kaffain, mencuci kedua telapak tangan fi awalil wudu, di awal wudu itu hukumnya sunnah, hukumnya itu sunnah. Pertama kali mencuci kedua telapak sampai pergelangannya, itu hukumnya sunnah. Wa huwa bittifaqil ulama, dan ini merupakan kesepakatan seluruh para ulama. Kalau yang selainnya itu hukumnya wajib membasuh atau mencucinya. Pak, Bu, paham dan sebelum ditutup, khusus bapak-bapak, tadi ada yang ngantuk. At-taharatu, taharah itu secara bahasa apa, Pak? Membersihkan diri dari kotoran atau hal-hal yang dianggap najis. Untuk ibu-ibu, Bu, taharah secara istilah niku napa, Bu? Tidak ada air. Pertanyaan terakhir, ketika melakukan wudhu, dalam hadis tadi disebutkan yang paling banyak terlewatkan terbasuhnya air wudhu itu di mana? Tumit. Ancaman bagi tumit yang tidak terkena air wudhu, ancamannya di mana, Pak, Bu? Neraka. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.